Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Magita dengan NIM 06 10 11 82 42 90 18. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran IPA terpadu SMP untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Sofia SPDM SI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPA terpadu SMP. Sebelum masuk pada prinsip lebih dalam mengenai pembelajaran IPA terpadu SMP, saya akan memberikan sedikit deskripsi mengenai IPA dan hakikat IPA. Nah, kita sudah mengetahui bahwa pembelajaran IPA ini sudah ada sejak dari jenjang SD dan SMP, namun pada SMA, IPA ini sudah terbagi menjadi mata pelajaran tersendiri seperti fisika, kimia, dan biologi. Nah, kita ketahui bahwa pembelajaran IPA ini merupakan program untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Nah, menurut National Science Education Standard, IPA itu memuat pemahaman konsep sains yang dilakukan dalam standar inquiry. Ya, pendekatan konstruktivisme bahwa siswa merupakan active learner, yaitu pengetahuan baru harus dikonstruksi langsung oleh siswa. Nah, kegiatan pembelajaran IPA itu dapat yaitu pengembangan kemampuan dalam bertanya. Nah, setelah bertanya, itu akan menyempurnakan jawaban tentang gejala alam ataupun karakteristik alam dengan cara yaitu cara sistematis yang diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Dan kegiatan ilmiah ini didasarkan dengan metode ilmiah. Misalnya ada hakikat IPA. Hakikat IPA ini mencakup 4, yaitu hakikat IPA pada produk, hakikat IPA pada proses, hakikat IPA pada sikap, dan hakikat IPA pada teknologi. Nah, pada produk ini mencakup 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan teori. Di mana fakta ini merupakan informasi dasar tentang fenomena alam yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan konsep yaitu pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang suatu fenomena, menghubungkan berbagai fakta yang ada. Prinsip di sini yaitu hukum atau aturan umum yang berlaku dalam alam semesta, menjelaskan mengapa suatu fenomena tersebut dapat terjadi. Dan yang terakhir ada teori, yaitu penjelasan komprehensif tentang suatu fenomena alam yang didukung oleh banyak bukti. Yang kedua ada proses. Proses ini dapat secara metode ilmiah, yaitu cara sistematis untuk mencari jawaban atas pertanyaan melalui pengamatan, perumusan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan menarik kesimpulan. Kedua dapat dengan keterampilan proses IPA, yaitu kemampuan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ilmiah seperti mengamati, mengukur, mengklasifikasi, berkomunikasi, menginterpretasi data, dan merancang eksperimen. Yang ketiga ada sikap. Sikap ini bisa dengan rasa ingin tahu, dorongan untuk mencari hal-hal yang belum kita ketahui. Terus ada objektivitas. Objektivitas ini yaitu menghargai fakta dan bukti yang ada tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Selanjutnya ada terbuka, yaitu dapat menerima pendapat orang lain dan siap untuk mengubah pikiran jika ada bukti yang baru. Selanjutnya ada jujur, yaitu memberikan informasi yang benar dan akurat. Dan ada tekun, yaitu tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi. Teknologi ini dapat berupa alat dan bahan, aplikasi, informasi. Alat dan bahan di sini apa saja yaitu berbagai jenis alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan eksperimen dan pengamatan. Jadi ada aplikasi yaitu penggunaan perangkat lunak dan aplikasi untuk mengelola data, membuat model dan visualisasi. Ini ada informasi itu merupakan akses terhadap berbagai sumber informasi ilmiah melalui internet dan media lainnya. Nah, bidang kajian IPA. Bidang kajian IPA ini mencakup 3 bidang, yaitu biologi, fisika, dan kimia.
Nah, biologi ini meliputi kajian tentang makhluk hidup, mulai dari tingkat sel hingga ekosistem. Peserta didik dapat mempelajari tentang tubuh manusia, tumbuhan, hewan, dan interaksi mereka dengan lingkungan. Yang kedua ada fisika. Fisika ini meliputi kajian tentang materi, energi, dan gaya. Peserta didik di sini dapat mempelajari tentang gerak, cahaya, suara, listrik, dan berbagai fenomena lainnya. Yang ketiga ada kimia. Pada kimia ini meliputi kajian tentang sifat dan perubahan zat. Peserta didik dapat mempelajari tentang unsur, senyawa, reaksi kimia, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada capaian pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran IPA pada kurikulum Merdeka, pada pembelajaran IPA SMP, yaitu capaian umum dasarnya, capaian umumnya yaitu pada akhir fase D, didik memahami proses identifikasi makhluk hidup, sifat dan karakteristik zat, sistem organisasi kehidupan, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, upaya mitigasi perubahan iklim, pewarisan sifat, dan bioteknologi di lingkungan sekitarnya. Mereka juga memahami pengukuran, gerak dan gaya, tekanan dan pesawat sederhana, konsep usaha dan energi, pengaruh power dan perubahan suhu, gelombang, gejala pemagnetan dan kelistrikan, pemanfaatan sumber listrik, pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan, posisi bulan, bumi, matahari, sifat fisika dan kimia tanah, serta penggunaan zat aditif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inquiry science mereka. Nah, ini adalah capaian pembelajaran IPA SMP pada kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya ada keterampilan proses IPA. Keterampilan yang harus dimiliki pada proses pembelajaran IPA terpadu, yaitu yang pertama ada mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merancang dan melakukan, mengomunikasikan hasil, mengevaluasi dan merefleksi, serta memproses dan menganalisis data dan informasi. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah di sini terbagi menjadi 9, yaitu rasa ingin tahu, objektivitas, penelitian, terbuka terhadap ide yang baru, berpikir kritis, kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran terpadu. Nah, pada prinsip pembelajaran terpadu yaitu ada substansi materi dari konsep kunci yang relevan. Selanjutnya, antar konsep kunci ini memiliki keterkaitan makna dan fungsi, di mana jika diramu dalam satu konteks tertentu, peristiwa, isu, masalah, ataupun tema masih memiliki makna, asal selain memiliki makna yang berkembang dalam konteks yang dimaksud. Selanjutnya, aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam pembelajaran terpadu mencakup perkembangan. Pada kurikulum Merdeka itu mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna. Nah, dalam konteks IPA, pembelajaran terpadu menjadi salah satu pendekatan yang diunggulkan. Ini berarti konsep-konsep IPA itu tidak lagi diajarkan secara terpisah-pisah, melainkan dikaitkan dengan mata pelajaran lain dan konteks kehidupan nyata. Nah, prinsip pembelajaran terpadu itu mencakup relevansi dengan kehidupan nyata, itu konteks langsung dengan lokal, melakukan problem-based learning, dan berpusat pada siswa, melakukan pembelajaran yang aktif, pembelajaran kooperatif, differentiated instruction, dan holistik, serta terintegrasi, yaitu melakukan kaitan antara mata pelajaran, memiliki keterampilan abad 21, dan dapat mengembangkan karakter, yaitu dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila dari sejak dini dan sikap ilmiah. Nah, ini ada ciri pembelajaran terpadu. Ciri pembelajaran terpadu terdapat 3 ciri, yaitu holistik, bermakna, dan aktif. Nah, holistik itu merupakan peristiwa yang dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Bermakna
Kaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. Diharapkan anak-anak mampu menerapkan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Halnya aktif, yaitu dengan pendekatan discovery inquiry, yaitu aktif dan memotivasi belajar tinggi. Selanjutnya kekuatan dan manfaat. Kekuatan ataupun manfaat. Di sini ada penghematan waktu ketiga disiplin ilmu, yaitu fisika, kimia, dan biologi, dapat dipelajari sekaligus atau dapat dipelajari secara bersamaan. Adanya tumpang tindih materi juga dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga peserta didik melihat hubungan yang bermakna antara konsep fisika, kimia, dan biologi, dan juga ada meningkatkan taraf kecakapan peserta didik, gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Selanjutnya ada motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan, dan menciptakan struktur kognitif yang dapat menjamani antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman belajar yang terkait, yaitu pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan mendalam. Selanjutnya dapat memahami hubungan materi IPA dari satu konteks ke konteks yang lain, serta peningkatan kerjasama antar guru bidang kajian terkait dengan peserta didik atau narasumber, belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Ini ada komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran di sini terdapat 4, yaitu guru, siswa, bahan ajar, dan sarana. Nah, ada gambar di sini. Ada pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, di mana cara perencanaan pembelajaran di sini yaitu menetapkan bidang kajian yang akan dikaji, mempelajari standar capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran bidang kajian, memilih ataupun menetapkan tema atau topik pemersatu, dan merancang kegiatan pembelajaran, memilih metode pembelajaran, memilih media pembelajaran dan menyusun asesmen. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan ataupun awalannya, yang kedua kegiatan inti pembelajaran, dan yang ketiga kegiatan akhir ataupun penutup dan tindak lanjut. Yang ketiga itu ada penilaian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.